alma mater hijau sedikit ini. Saya ingin cek dulu, ingin tahu. Kelas 1 angkat tangan. Kelas 1. Kelas 2? Di mana kelas 2? Kelas 3? Kelas 4? Kelas 5-nya opalnya? Ada. Atau mungkin sebagian masih pakai baju lebaran ya. Nah, jadi ini udah pakai alma mater, yang lain masih sayang kali baju lebarannya dipakai nggak apa-apa. Ini yang hadirnya pasti 3 kali lipat kan? Yang diantarnya 1 anak, yang berangkatnya minimal 2 ya. Ibu dan bapaknya. Apalagi kalau ditambah kakek neneknya. Apalagi ditambah adik kakaknya pada ikut semua. Bapak Ibu sekalian, acara kita hari ini ada temanya. Apa temanya nih? Menguatkan jalinan hati untuk keberkahan ilmu. Apa ulangi temanya? Menguatkan jalinan hati untuk keberkahan ilmu. Bapak Ibu sekalian, tidak ada capaian tertinggi mesantren melebihi barokatul ilmi. Melebihi berkah ilmu, nggak ada di atas itu, nggak ada. Capaian tertinggi santri kita mesantren adalah berkah ilmu. Berkah ilmu ini bisa diraih kalau ada kesatuan hati, ada jalinan hati, ada alaqah, ada rabitah. Antara hati siapa? Antara hati syekhuna, guru kita dengan kita semua murid-muridnya. Kesatuan hati antara para santri kalian semua dengan guru-guru kalian, dengan wali kelas kalian, guru mata pelajaran kalian. Kesatuan hati antara kalian dengan sesama pencari ilmu santri yang lain. Kesatuan hati antara kalian dengan ayah ibu kalian. Kesatuan hati antara bapak ibu sebagai orang tua dengan kami yang diberi amanat untuk mendidik, mengajari mereka. Kesatuan hati antara kita semua, keluarga besar al-muhajirin, bainal ustaz wal ab wat tilmid, kalau kata Imam Az-Zarnuji itu. Alaqah, hubungan hati, 3 segitiga ya, 3 titik, 3 pihak, antara guru dengan murid dengan orang tua. Tanpa kesatuan hati seperti itu, sulit berkah dicari. Kalau cerdas mungkin, kalau pintar mungkin, kalau hafal mungkin, bahkan mungkin tanpa guru. Anak-anak kita Pak bisa cerdas tanpa guru. Anak-anak kita bisa hafal tanpa guru. Anak-anak kita bisa saja paham tanpa guru. Tapi kalau berkah nggak mungkin. Nggak mungkin berkah tanpa guru, nggak mungkin. Nggak mungkin berkah tanpa ikatan hati. Makanya seperti sekarang zaman makin canggih. Kita makin bisa dapat ilmu dari gadget kita. Udah in hand, udah di tangan. Apalagi sekarang berkembang yang namanya AI, kecerdasan buatan. Berkembang banyak. Ada chat GPT yang itu bisa menjawab segala pertanyaan kecuali ilmu agama. Bisa mereka paham cerdas, lebih cerdas daripada gurunya bisa. Bisa lebih cerdas daripada gurunya. Kalian di selain ilmu agama bisa lebih cerdas daripada guru. Karena bisa bertanya kebanyakan. Tapi berkah Bapak Ibu, berkah tidak mungkin diraih tanpa guru. Makanya prinsip paling penting dalam belajar agama adalah as-sanadu minad-din fal yanzur ahadukum mimman akhadha dinah. Sanad ini, hubungan tadi guru murid, ini bagian penting dari agama. Maka seseorang kalau belajar agama harus ngelihat ini gurunya siapa. Nah kalau kalian beruntung kalau kalian mengatakan saya siapa? Saya muridnya Syekhuna Kiai Haji Doktor Profesor Doktor Abun Bunyamin Ema. Ya udah, semua orang tahu, nggak akan kesana aja, pasti nyambung. Nyambung kepada Kiai Haji Ilyas Ruhiyat, nyambung kepada Mama Ruhiyat, terus nyambung kepada para pengarang kitab. Satu contoh misalnya, kitab yang kita kaji yang dasar banget Sapina, nyambung ke pengarang Sapina, nyambung ke pensyarah Sapina Sehnawi, terus nyambung sampai nyambung ke Imam Madzhab Imam Syafi'i, nyambung ke Imam Malik, nyambung ke Imam Nafi, nyambung ke Ibnu Umar,
nyambung ke Rasulullah SAW. Itu beruntung. Ini mahal. Ya, nah mudah-mudahan tema ini diangkat untuk menyadarkan kita semua Bapak Ibu bahwa berkah ini mahal dan berkah ini nggak bisa digantikan teknologi. Nah mudah-mudahan kita sekarang tidak hanya satu tempat di masjid yang mulia ini, tidak hanya satu pesantren, tapi lebih penting dari itu adalah satu hati. Satu hati. Apa satu hatinya? Sama-sama saling mencintai karena Allah. Saya berhak mencintai Bapak Ibu karena Bapak Ibu punya kebaikan akhirat. Itu apa? Mesantrenin anak itu adalah kebaikan akhirat. Saya berhak mencintai kalian karena kalian punya kebaikan agama, kebaikan akhirat, tolabul ilmi. Saya berhak mencintai semua guru fillah karena mereka punya kebaikan agama. Apa kebaikannya? Mendukung pesantren. Nah kalau ini jadi perekat kita, maka tadi dikatakan Pak Muhammad Syafi'i, apapun yang terjadi selesai. Yang namanya pesantren pasti aja ada keluhan gitu ya. Namanya ngurus anak banyak, orang kita ngurus anak 2 di rumah aja repot. Namanya ngurus anak ratusan bahkan di kampus pusat 1000 lebih. Ya. Pasti ada masalah. Tetapi jika ini perekatnya, masalah kita selesaikan tanpa akses apapun. Tanpa ada hati buruk apapun. Dulu saya pernah nulis 7 jid untuk orang tua sukses mesantrenin anak, tips. Mungkin tip ini diantaranya dipraktekkan oleh tadi beliau. Sehingga anaknya udah di Al-Azhar, segala macam. Nah Bapak Ibu sekalian, maka di awal ini kita berdoa mudah-mudahan anak-anak kita mendapatkan berkah ilmu. Dan bapak ibunya pun dapat berkah dari anak yang mesantren. Insya Allah. Di dalam hadis Imam Tirmidzi ada cerita. Ini udah lama kita pelajari. Apa? Ada 2 bersaudara. Ini bisa dikiaskan kepada anak dan ibu, orang tua. 2 saudara, yang satu kerjaannya ngaji ke Rasulullah. Ngaji aja. Dia nggak punya kesibukan lain. Mungkin dia termasuk ahlus suffah. Temannya Abu Hurairah dan kawan-kawan, 300 orang lebih. Kakaknya sibuk kerja. Kerja cari rezeki, cari nafkah. Suatu saat capek kali dia, ngeluh. Datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya capek cari duit, cari uang. Ini adik saya enak-enakan aja belajar, ngaji dia mah. Tanpa mikirin apa-apa. Saya yang capek. Anak-anakku, bapak ibu, tahu nggak apa jawaban Rasulullah? Kata Rasulullah, la'allaka turzaku bihi. Kamu jangan mikir begitu. Jangan-jangan kamu gampang usaha, gampang nyari rezeki karena ada orang yang cari ilmu. Kamu bilang capek, tapi kan kamu dapat gampang, dapat kemana-mana selalu dapat. Nah justru yang membuat kamu gampang nyari rezeki, gampang mendapatkan duit, uang untuk orang, itu adalah bisa jadi turzaku bihi, karena orang ini yang mencari ilmu. Itu jawaban Rasulullah kepada orang yang mengeluhkan capek kerja, capek ini itu, sementara yang dibiayai mungkin anaknya enak-enakan aja gitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, dari hadis ini bisa jadi pegangan buat kita bahwa insya Allah orang tua yang anaknya mesantren usahanya bakal berkah. Orang tua yang anaknya mesantren karir kerjanya berkah insya Allah. Dulu Syekhuna sering cerita, bahkan kalau nggak salah kemarin juga cerita, banyak cerita beliau. Tentang beliau bercerita dulu temennya gitu, ibunya ini miskin di kampungnya. Tapi anaknya kalau nggak salah punya 10, semuanya mesantren. Ibunya cerita, selama anak saya mesantren gampang segala urusan. Padahal di kampung lah nggak punya kekayaan apa-apa, tapi ayawe rezeki teh. Tapi beliau katakan, begitu semua anaknya beres mesantren, beda lagi ceritanya. Ada syarat gitu teh. Pak inilah matak betul cek sebuah bahala, banyak anak, banyak rezeki, lamun di pasantrenkeun gitu. Kalau gede tambahan itu ya, banyak anak, banyak rezeki. Kalau di pesantrenin, ayeuna teh mangariweuhkeun ya gitu. Jadi jangan khawatir, yang sekarang apapun kerjaannya, apapun bisnisnya pasti dapat rezeki, berkah.
Ada juga cerita. Cerita ini sengaja anak ini saya ajak nemenin anak saya waktu itu pesantren ke Jawa Timur. Anak saya yang pertama yang sekarang di Yaman, saya itu gimana nih jangan sendiri harus berdua nih. Saya ajak salah satu santri untuk ikut nemenin pesantren. Dia udah beres aliyah kuliah. Bapaknya cerita di bandara. Saya nangis dengar cerita dia. Apa? Dia cerita gini. Langsung saya dengar ceritanya. Pak Ustadz, Pak Kiai katanya. Saya mau cerita. Dulu saya ini ojek pangkalan. Tukang ojek. Begitu anak saya beres SD, anaknya 6 tahun di Al-Muhajirin. Anak saya bilang, Pak mau mesantren. Kemana maksudnya ke Al-Muhajirin? Dia bilang, wah mau mesantrennya senang katanya. Tapi ke Al-Muhajirin, menurut dia waktu itu Muhajirin kan pesantren gede. Pasti bayarannya mahal katanya gitu. Waktu itu dia bilang, aduh berat saya tukang ojek harus mesantrenin anak. Nggak kepikir gitu. Nggak kepikir dari mana biayanya. Sempat agak setengah hati lah gitu. Tapi tetap akhirnya diberangkatkan. Tetap mesantrenin anaknya. Lalu apa? Seiring waktu saya dari tadinya tukang ojek. Lalu saya mikir wah saya ini harus nambah nih penghasilan untuk anak biaya anak. Maka kemudian saya buka warung kecil-kecilan. Dia tinggal lagi ngojek, tapi dia buka warung kecil, gitu. Ya warung kecil mungkin hanya meja gitu. Dari warung kecil itu, lalu kemudian dia ningkat lagi, jadi jualan nasi, karena di situ banyak pekerja jualan nasi. Lalu apa? Setelah anaknya 3-4 tahun di Al-Muhajirin, dia punya rumah makan. Dia yang cerita, dia yang cerita. Sekarang Ustaz, kalau sekarang saya punya rumah makan, ceritanya begitu katanya. Ya kalau bagi saya yakin dengan hadis Nabi tadi. La'allaka turzaqu bihi. Banyak kalau mesantren anak kata Imam Nawawi Bapak Ibu, kata Imam Nawawi makruh kalau kita mengatakan untuk biaya yang dipakai dalam agama dalam ilmu, makruh mengatakan saya habis sekian. Aduh, seperti dia datang ke sini. Aduh, ongkos sabaraha. Lamun nyawa mobil sabaraha. Con, yo hoyong sadana ngiring gitu kan. Biasanya gitu-gitu ya. Kemarin aja anak saya nganter anak saya pulang, kakeknya mau ikut. Macet untung beliau nggak ikut. Begitu mungkin sama semua kakek gitu ya. Pingin nganterin. Ngarental mobil, kalau ngarental berapa? Kalau punya mobil bensin berapa? Tol berapa gitu ya. Terus dia jajan sabaraha gitu kan. Namanya anak, lagi pertama udah ngarah betah gitu kan. Bapak Ibu kata Imam Nawawi, makruh mengatakan saya beyak sakieu bulan iya ya. Udah pengeluaran sekian, makruh kata beliau. Tapi katakan, apa katakan? Anfaqtu kaza, tasaddaqtu kaza. Kata beliau katakan, saya infak fisabilillah sekian hari ini. Jadi kalau ngitung bulanan, jajana sakieu, SPP-na sakieu, jangan katakan pengeluaran, tapi katakan ini adalah infak fisabilillah. Saya udah melakukan infak di jalan Allah sekian bulan ini. Jangan karena beda. Kalau Bapak Ibu katakan pengeluaran beban enggak? Perasaan ada yang kurang gitu ya? Tapi coba katakan sekarang. Sama saya juga mesantren anak sama lah. Saya bulan dia keluar sekian. Anak-anak minta ini minta itu. Saya nggak pernah mengatakan, aduh banyak enggak. Saya mengatakan ini untuk fisabilillah. Kenapa? Walaupun untuk jajan, walaupun untuk beli ini itu akan memperkuat dia mesantren. Kemarin aja anak saya di Yaman minta dibeliin jam tangan. Abi boleh enggak? Saya nggak berani nolak. Apa pikiran saya? Bukan gogo, tara, metana gejar. Apa? Pikiran saya satu, mudah-mudahan jadi sebab cinta pada ilmu. Itu aja. Mudah-mudahan jadi bikin dia makin, itu aja. Maka saya tidak mengatakan, waduh beyak sakieu ya. Enggak, saya katakan. Di hati ini fisabilillah. Ditagih SPP, fisabilillah. Ditagih bayaran ini, di hati fisabilillah. Anak minta jajan ini, fisabilillah. Anak minta beli ini, fisabilillah. Insya Allah. Dengan begitu, maka kalau infak fisabilillah, kita tahu berapa balasannya Bapak Ibu. Berapa balasannya? Standarnya 10, semua dapat modal 10. Tapi tiap orang sesuai dengan keikhlasannya, sesuai dengan perjuangannya akan beda-beda. Bisa ada yang jadi 100 kali lipat, 150, bahkan sampai 700, bahkan ila ad'afin katsirah, bahkan sampai pelipat gandaan yang terbatas.
Jadi insya Allah di antara orang tua semua ini, Bapak Ibu semua, pasti ada yang Allah lipat gandakan 100 kali, 150, 300, 400, sampai 500, bahkan mungkin lebih dari itu. Itu janji Al-Quran. Bapak Ibu sing yakin sih nggak ada beban. Datang mungkin tanpa biaya gitu Bapak Ibu ya. Kesini aja pakai biaya gitu kan. Nah Bapak Ibu sekalian, inilah keberkahan yang kita cari bareng-bareng. Dan memang tugas kita semua Bapak Ibu adalah mengawal itu. Paling berat bagi kami sebagai guru adalah itu sebetulnya. Mikirin berkah, ngajar mah gampang lah. Nitah pinter santri mah gampang. Tapi iya mun ngajar teh mikirkeun, iya budak teh berkah moal gitu. Nah makanya mungkin wali kamar menyampaikan di kemarin kan hadir itu ya. Mudah-mudahan yang hadir ini benar-benar paling gede berkahnya. Karena kalau berkiblat dari Santi Putra kemarin, aya we nu telat teh Pak. Ada kumaha teh tiasa ngurus sate batur gitu nya. Kita di pesantren udah maksimal ngingetin segala macam ya. Semua tentu ada alasannya masing-masing. Bahkan yang putra yang mulai datang kemarin kita wajibkan ikut hari ini sebetulnya. Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran ini ada kisah menarik untuk kita semua orang tua. Bahwa, saya mau tanya dulu, Bapak Ibu mau nggak anaknya sukses? Mau atau mau banget? Mau nggak anaknya bisa keluar negeri seperti anak Pak Syafi'i? Oh, mau ke Al-Azhar, ke Yaman, ke Sudan. Ke Sudan jangan dulu lagi perang. Kemarin dari dievakuasi kemarin masih dari Sudan, suruh pulang. Bersyukur Indonesia di Timur Tengah mah sanajan loba ulamana perang wae. Di Yaman aya perang, di Sudan aya perang. Sampai dievakuasi itu sama Menteri Luar Negeri kemudian diangkut langsung lewat Garuda ratusan orang di Sudan. Tapi udah aman. Di Algeria mana bisa? Bapak Ibu, saya akan berikan resep Al-Quran, bukan pendapat saya. Resep Al-Quran. Tentang kisah ketika Nabi Musa alaihissalam berguru kepada Nabi Khadir alaihissalam. Di antara kisah itu, setelah capek habis bekal berjalan, cari ilmu, udah habis bekal, terus masuk ke satu kampung, nggak ada yang ngasih. Nabi Musa diberi satu syarat, kamu boleh jadi murid saya, apa syaratnya? Jangan nanya segitu. Orang cerdas, level Nabi, dilarang nanya ini menyiksa sebetulnya. Karena kalau orang cerdas itu kritis. Jangan nanya. Berarti apa? Jangan pakai logika kalau mau berguru. Jangan pakai akalmu, tapi pakai hatimu. Jangan nanya. Nah, 2 pertanyaan menggagalkan Nabi Musa. Pertanyaan terakhir itu. Sampai di satu tempat ada bangunan udah mau roboh. Oleh Nabi Khidir dengan segala kesaktian kehebatannya. Didorong di situ, lurus lagi. Udah kerja. Nabi Musa karena dalam keadaan lapar, habis bekal dan udah kerja. Nabi Musa kacaletot. Nanya ke Nabi Khadir, kenapa kita nggak minta upah? Karena kita udah kerja, ngebetulin bangunan dan kita bakal udah habis lagi. Apa kata Nabi Khadir? Oh, inilah selesai. SP3 ini. Aja kalau di pesantren ada SP3, itu sebetulnya meniru Nabi Musa, Nabi Khidir sebetulnya. Itu sunnahnya Nabi Khidir. Di SP3 Nabi Musa. Udah Musa, kamu sudah habis 3 kesempatan, udah 3 kali nanya. Ini, hadza firaqum baini wa bainik. Pisah kita sekarang. Kamu gak bisa lagi jadi murid saya. Murid ilmu hakikat, bukan murid untuk jadi nabi. Apa? Dijelasin oleh Nabi Khidir, dijelasin. Yang ketiga ini disebut dalam Al-Quran. Wa ammal jidaru. Terus yang hafal Quran. Pakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana abuhuma solihah. Kata Nabi Khidir, mulai ditakwil dijelasin. Nih Musa, bangunan yang roboh tadi yang aku tegakkan lagi, itu milik 2 orang yatim di kota ini. Dan 2 anak yatim ini dulu, Pilmadi, santri ini Pilmadi. Tahu Pilmadi kan? Wakana, dulu bapaknya orang yang soleh. Karena bapaknya orang yang soleh, fa'arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatam mir rabbik. Karena bapaknya soleh, maka Allah ingin membuat 2 anak yatim ini sampai ke usia dewasa, lalu menggali sendiri harta karunia, rahmatam mir rabbik,
sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada dia. Oleh para ulama, ayat ini dijadikan dalil bahwa kesolehan bapak ini akan berbuah rahmat besar bagi anak. Ini kuncinya, kata Al-Quran. Kita ulangi apa? Kesolehan orang tua, bapak, ibu akan berbuah rahmat Allah yang besar bagi anak keturunan. Di dalam tafsir yang dimaksud abu di sini, bapak, bukan bapak langsung, bukan bapak ke-1, tapi bapak ke-7. Al-ab as-sabi'. Siapa bapak ke-7? Oh, belajar nasab dikit. Bapak ke-1 disebutnya ayah, bapak. Bapak ke-2 aki. Bapak ke-3, ayo anak muda harus tahu, uyut. Bapak ke-4 bao. Bapak ke-5 udah gudeg. Bapak ke-6 kait siwur. Bapak ke-7 janggawareng. Janggawareng nah, terang janggawareng. Nya aki ke-7 Sunda mah gitu. Tapi kalau bahasa Inggris, bahasa Arab gampang. Tinggal Al-Jad, Abul-Jad, Abu Abil-Jad, gampang banget. Bahasa Inggris gampang, gitu kan? Grandfather, gitu kan? Tinggal tambah pader terus. Tapi kalau bahasa Sunda keren, ada janggawareng. Jadi anu soleh teh bapak ibu janggawareng nah. Bukan bapaknya langsung, bukan. Apa artinya? Kesolehan seorang bapak, orang tua tembus 7 turunan karena kesuksesan anak-anaknya. Kalau sekarang syekhuna, ibu kayak sukses, bisa jadi karena ayahnya langsung atau bisa jadi leluhurnya yang soleh. Jadi itu 7 turunan. Apalagi kalau yang solehnya siapa? Bapaknya langsung gitu maksudnya. Lamun anu soleh teh akina, anu ka-7 uyutna, janggawareng, anu moal arapal sadayana ge. Sok siapa yang hafal siapa janggawarengnya, saya kasih hadiah. Bener asli, tuh banyak ada kue segala macam. Ada nggak orang tua yang hafal siapa janggawarengnya? Mulai nu hafalin. Kalau saya hafal, karena nasab saya tercatat. Siapa janggawareng saya tahu. Namanya Eyang Ibrahim Salinggi, ya, Waliullah Mbah Ibrahim Salinggi. Makamnya di Garut, pasti tahu orang sana semua. Itu di tempat ziarah. Itu janggawareng saya. Kiai Haji Raden Eyang Salinggi. Nah, mungkin yang solehnya beliau, bukan kita. Apalagi kalau yang solehnya bapak langsung. 7 turunnya tembus, apalagi kalau anu solehnya ini yang hadir sekarang. Kalau yang solehnya ibunya, yang solehnya bapaknya, wah gede banget itu energi rahmat Allah untuk anaknya. Nah, dan di antara kesolehan bapak ibu adalah hadir seperti ini. Ini hadir di sini, nyimak pengajian dari tadi, ya sahabat saya Pak Amit, dari saya, dari Ibu Kiai, di Ibu Kut, itu ngaji kita sambil ngaji, bukannya sambutan. Nanti dari ketua yayasan ngaji. Soleh nih datang ke sini, masuk ke masjid, rela menyimak, walaupun nggak sabar pingin ke kampus pusat kan, kayak gara-gara Bali gitu kan. Tapi ini kesolehan ini, datang silaturahmi dengan guru anak-anaknya, ini kesolehan. Maka saya yakin, seyakin-yakinnya orang tua yang berjuang untuk seperti ini rahmat Allah gede untuk anak-anaknya. Nah kalau ini udah ditempuh Bapak Ibu, tong khawatir budak di pesantren wios, tadi nyambung. Bapak Ibu sekalian, kalau udah ada rahmat Allah, walaupun ke pesantren bodoh, misalkan budak teh ranking pernah masuk 10 besar, masuk teh 30 besar, dengan 30 orang sekelas teh. Hafalan, nilainya jelek, gitu kan? Tenang Pak, jangan cepat memponis, belum selesai mereka. Jangan cepat memponis, jangan. Mereka masih berjalan belasan tahun ke depan, jangan kakak budak A5, enggak belum tentu. Yang tugas kita sekarang, pastikan anak-anak kita dapat berkah, dapat rahmat Allah. Lamun tos kitu mah sanajan keur pesantren bodoh bahkan belat disebutnya gitulah. Lihat kapan mereka jadi bukan di pesantren, setelah keluar pesantren. Nah, itu banyak cerita. Banyak cerita. Bahkan salah satu guru saya cerita belum lama. Apa? Seorang kiai menikahkan anaknya dengan tukang babantu di rumahnya. Tapi kemudian ternyata orang itu, aiker mas santen apa boro-boro ngaji, tukang babantu wungkul.
begitu beres pesantren jadi kiai ajangan, banyak cerita begitu. Nah Bapak Ibu, jadi selama pesantren yang penting itu kerja kerasnya. Bahwa pinter mah itu bisa gampang. Gitu ya, gampang gitu mah. Termasuk kalian nak. Tugas kalian sekarang cari berkah, cari rahmat Allah, itu yang terpenting. Ya. Nah kalau Bapak Ibu sudah soleh seperti ini, insya Allah di antara kesalahan hadir-hadir seperti ini, khidmat ke ulama, ta'zim ke syekhun, itu adalah bagian kesalehan termasuk doa. Bapak Ibu sekalian, saya kira sambutan saya ini ya, tentu saya sampaikan kemarin juga, biasanya kalau kumpul gini karena susah kita ini kumpul ya. Apalagi setelah pandemi 2 tahun kan, aya acara pengajian lewat Zoom no hadir segede gitu. Mempertak ieu keur mempengkerada seueur gitu. Mempengkerada seueur rada hoyong rada lami nyaru sesat sama, tapi tentu dibatasi karena yang bicara bukan hanya saya. Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih. Saya sampaikan ini sebagai apresiasi dan terima kasih. Saya hanya minta satu hal saja, semoga ini benar-benar dicatat oleh Allah sebagai kesolehan. Uih ti dia, Bapak Ibu sing langkung soleh. Sing yakin soleh itu, soleh orang itu berkah para anak. Imam seorang tabi'in, ya, Al-Munkadir. Itu beliau mengamalkan ayat ini, apa kata beliau? Setelah saya tahu ayat ini, saya kalau sholat, salam 2 rakaat. Ingat ke anak, saya tambah rakaatnya. Gitu sih Pak. Duha, terus duha. Allahu Akbar. Rek 2 rakaat nama duha teh. Rek 2 rakaat teh duha teh. Ingat, ayat budak di Al-Muhajirin. Tambahan 2 rakaat teh. Baca Quran teh urang sahalaman we. Ingat ayah anak di Muhajirin, tambah sahalaman. Karena makin soleh orang tua, makin berkah ke anak. Nah, jadi ulah bab tuang wae, keur barang tuang, duh budak karunya, urang tambahan deui gitu. Nalangan nu budak. Terima kasih pada semuanya ya Bapak Ibu, terima kasih. Saya atas nama SMI 46 mengucapkan terima kasih yang banyak. Kalau dari SMI 46 secara kebijakan, aturan, ada yang kurang nyaman mohon dimaafkan. Insya Allah tidak ada maksud buruk. Kalau secara pribadi saya kira nggak ada sama sekali. Kalaupun kami pernah memarahi anak atau apa, enggak ada benci. Saya cinta pada semua enggak. Bukan berasal dari wah iya mah budak tenon. Enggak. Semua berawal dari ingin anak berhasil, ingin anak soleh. Hanya kadang-kadang kami terbatas cara. Kadang-kadang kami terbatas metode. Itu yang mungkin kadang-kadang nggak nyaman diterima. Tapi insya Allah dari itu lahir dari jiwa keguruan, ingin membuat mereka ini berhasil sukses. Mudah-mudahan makin banyak santri Al-Muhajirin yang bisa belajar bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri. Saya Huna kemarin datang ke saya, Bu, manggil saya. Anu ka luar negeri tambahkeun deui sing diperbanyak. Apa saya katakan pada beliau? Ya insya Allah Pak, kita udah kerjasama. Tapi di antara kendala kami Pak, apa? Dukungan orang tua. Kami udah nyiapin anak. Contoh tahun ini saya udah menyeleksi dengan tim 5 orang ini bisa ke luar negeri. 1 orang anak tengah dukung orang tua na. Cek orang tua nanti, di dia we, aduh lebar. Itu kadang-kadang Pak. Kalau urusan duit bisa dicari ya. Urusan duit mah kita bisa bareng-bareng. Tapi yang terpenting ini dulu satu, punya visi yang besar, yang jauh ke depan. Kayak tadi, Pak Muhammad Syafi'i, enggak tadi tega teh bagus nih, yang titip tadi ya. Memang kedah tegaan. Dalam ini cerita Ibu Ketua Yayasan nih. Kemarin juga saya pernah ceritakan, dijauhin kemana ke Gontor itu kan. Wah segala macam. Kalau mikirin anak perempuan Pak, kedah tega. Makanya supaya tega Bapak Ibu kalau ke pesantren jangan ngajak keluarga yang tidak pernah pesantren. Diajak nengok, nggak bakal paham. Begitu lihat anaknya antri, kete kieu cek ngarewas, nu antri teh, duh karunya teuing budak tuh. Dan itu pernah saya alami. Saya nengok anak saya jauh di Jawa Timur, ada saudara ikut ke istri saya, mungkin nggak pernah pesantren. Lihat kamarnya Bu, kamar namanya pesantren. Kamarnya waktu itu anak saya belum dapat kamar, numpuk apa? Nangis yang nengok itu. Tega cenah. Iya mah ngarusak budak sih abdi teh. Saya rugi ngajak orang itu. Saya mau sama istri, ya di hati mah sama juga. Tapi kita mikir jauh ke depan. Nyakeun we, da moal lila gitu kan. Paling masa 3 tahun. Ini penting nih untuk ajaran kemandirian, ajaran ketahanan itu kan. Da moal salamina gitu kan. Kayak beres mas santren mah gitu kan. Kayak tos senang mas seperti sekarang lah. Saya huna lihat bisa kemana-mana, nyamannya sekarang nyaman itu. Kalau masa-masa santren masa prihatin, masa latihan. Kita mau seumur hidup gitu, namanya gitunya. Moal lah ya begitu insya Allah. Itu aja yang saya sampaikan, terima kasih. Kemarin Santri 46, 60 orang yang kelas 6 ya, lulus perguruan tinggi. Insya Allah nanti belum ditambah dengan yang swasta atau yang ke luar negeri.
Mudah-mudahan makin banyak lagi. Ya, terutama tadi banyak dan berkah. Aya teu berkah mah kawan naonnya. Bade kalau negeri bade di mana ge aya teu berkah mah teu aya gunana. Yang penting dimanapun berkah. Kita doakan alumni-alumni mungkin kakak-kakaknya dari yang ada di sini, yang di luar negeri dimanapun berkah ilmunya bisa lebih sukses masa depannya daripada kita semua. Itu saja. Hadani Allah wa ikum ajmain wa rahimakumullah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.